kita rujuklah ke rumah sakit yang lebih besar gitu kan untuk ditangani lebih lanjut. Dan di situ suspeknya dia pendarahan bang, memang dari ruangan bersalin itu di puskesmas udah banyak darah lah. Terus gua pindahin ke berangkar itu kayak tempat tidur portable yang ada di ambulan tuh bang. Gue cuci segala macam, semuanya berangkar, gue masukin lagi ke ambulan kan. Pas gue buka pintu, gue naik ke anak tangga yang pertama kedua gitu kan, itu berangkar yang barusan gue masukin ada di tengah-tengah situ. Di situ itu belum begitu malam bang, sekitar jam 10 lah. Gue coba hubungin nih dokter ini kan, nggak sempet diangkat tuh sama dia. Nah, kenapa baik gini, dok, lu ngasih berkas apaan? Gue bilang gitu kan. Ini mah surat kematian, bukannya daftar rujukan. Lu ngomong apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini nih, gue lagi tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue sudah ada Bang Bayu. Waduh, siap, abang. Siap. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga nih bang ya. Alhamdulillah, halo penonton. Alhamdulillah, oke. Nah jadi teman-teman semua, Bang Boy ini merupakan profesinya sebagai supir ambulan. Supir ambulan. Di salah satu puskesmas di Jakarta lah. Jakarta gitu bang. Ini sebelum masuk cerita mungkin bang ya. Ini kan banyak banget nih bang ambulan-ambulan yang mungkin oknum lah bang ya. Yang di jalan tuh kayak dia sebenarnya nggak bawa pasien, tapi dia menyalakan sirine yang beatnya tinggi, terus ugal-ugalan. Menurut Bang Bayu, gimana kayak gitu, Bang? Oknum kayak gitu, Bang? Sebenarnya sangat disayangkan sih, Mas ya. Jadi kalau dari kita tuh kan kebetulan saya di instansi pemerintah, bekerjanya gitu. Jadi kita tuh ada pelatihannya, masalah menyalakan sirenenya seperti apa, terus tipe kedaruratannya seperti apa gitu. Dan kalaupun pasien kosong tuh kita harusnya gimana gitu. Nah itu sebenarnya ada dasarnya gitu dan ada sertifikasinya gitu. Nah sangat disayangkan tuh sebenarnya ya mereka teman-teman yang kurang pelatihan seperti itu, jadinya bisa membawa efek buruk lah untuk ambulan yang memang benar-benar bawa pasien gitu Mas. Jadi ketika ada yang bawa pasien tapi si pengendara lain ini punya pengalaman yang nggak enak lah sama driver ambulan yang oknum ini, jadinya nggak percaya gitu Mas sama si ambulan yang benar-benar bawa pasien itu. Sangat disayangkan sih sebenarnya. Nah itu ulah oknum lah ya. Jadi yang berdampaknya adalah image ambulannya nih. Benar. Jadi kita yang benar-benar bawa pasien nih sesuai SOP gitu ya. Ya jadinya wah ini mah nggak bawa pasien. Ini mah kosong, ini mah mau pulang ya kayak gitu. Ini mah mau piknik. Di puncak deh kita. Kan banyak kayak gitu. Jadi banyak oknum yang menyalahgunakan nih. Nah, benar. Jadi yang dampak buruknya adalah ya image ambulan itu sendiri. Dan itu juga teman-teman semua, ambulans itu merupakan prioritas Mas ya. Benar. Prioritas gitu. Oke, mungkin nanti kita ngobrolin nanti lah gitu kan. Yang pasti ada dasarnya ketika ambulan membawa pasien atau enggak, emergensi, jemput pasien kosongan gitu kan. Itu pasti ada pelatihannya, saya yakin lah gitu. Untuk yang misalkan nyeleneh itu oknum, bukan ambulannya yang salah, oknumnya yang salah gitu. Oke, Mas Bayu, pada video kali ini Mas Bayu akan menceritakan pengalaman atau kerjanya saat di mana nih Mas? Saya kan kebetulan baru kerja di puskesmas ini udah 2 tahun lah Mas. 2021 pertengahan tuh saya udah mulai kerja di sana gitu. Dan memang ada beberapa pengalaman juga di sana gitu kan, cerita dari teman-teman yang sebelumnya. Jadi ada satu sosok yang kuat nih Mas di puskesmas saya gitu, dan dia bersemayam di satu lantai gitu, dan memang gangguannya tuh sangat-sangat hebat lah.
Itu udah bukan lagi soal penampakan, tapi ada kontak fisik juga, ada dia menyerupai beberapa pegawai juga, kayak gitulah. Wah, itu tuh. Kayak Berarti gitu. kalau ini ada satu tempat gitu ya di puskesmas itu yang dimana itu kayak beda sendiri gitu ya? Ya, hawanya. Bukan satu tempat, satu lantai. Oh, satu lantai. Satu lantai, ya. Oh, biasanya kan di ruang-ruang tertentu biasanya tuh, Iya, gitu. benar. Apalagi kalau rumah sakit identiknya adalah kamar mayat, katanya gitu kan. Tapi ini satu lantai Satu itu. lantai itu. Oke. Gitu. Mungkin teman-teman semua penasaran nih Mas tentang apa yang dirasakan oleh Mas Bayu ini, dan pastinya saya yakin nanti ada nilai yang bisa diambil di akhir cerita nanti nih. Oke. Mungkin tahan dulu kali Mas ya cerita nih Mas ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Oke, jadi pada saat saya baru masuk ke puskesmas itu Mas, di tahun 2021 pertengahan, memang saya kan kalau jaga sore malam itu datangnya jam 4 sore, pulangnya setengah 8 pagi. Jadi saya nginep di situ Mas. Gitu dari sore sampai besok paginya gitu. Dan biasanya saya tidur tuh di lantai 4 aula gitu kan. Ada satu aula gitu dan kosong aja gitu, ada cuman tempat sholat sama ruang rapat gitulah. Ada sofa gitu, saya biasanya tidurnya di situ. Nah, sebelum saya mendengar cerita-cerita dari teman-teman saya yang sebelumnya gitu kan, bahwa ini di sini nih suka ada gangguan ini, suka ada gangguan ini. Saya sebenarnya mengalami juga Mas gitu, tanpa belum mendengar dari teman-teman saya gitu. Diisengin di sambit remote AC, kayak gitu-gitulah. Terus pintu aula tahu-tahu kebuka sendiri, ada yang mainin gitu. Nah, cuman saya menganggapnya itu ya udahlah gitu, masing-masing aja gitu. Saya nggak terlalu ngambil pusing gitu. Nah, cuman ketika berjalannya waktu, saya kan kalau absen ini di lantai 3 Mas. Gitu. Mau absen masuk, absen pulang gitu, dan semua administrasi kepegawaian tuh di lantai 3 gitu. Itu saya baru tahu dari teman-teman. Jadi dari satu puskesmas itu gangguan yang paling hebatnya itu di lantai 3. Gitu. Yang absen itu? Ya, di ruang absen itu. Jadi di lantai 3 itu ada kayak tata usaha, tempat absen, dan kalau dia udah lewat dari jam 4 itu udah nggak ada pelayanan Mas. Gitu. Jam 4 sore ya? Jam 4 sore sampai besok pagi gitu. Nah, yang ada pelayanan 24 jam tuh di lantai 1 dan di lantai 2. Gitu. Jadi lantai 3, lantai 4 tuh kalau udah jam 4 lewat udah kosong aja. Dan lampu-lampu yang di sana tuh nggak semuanya nyala gitu. Ya cuman beberapa titik aja lah gitu. Jadi ya lumayan remang lah gitu. Nah, di situ dia cerita, teman-teman saya tuh ada perawat, bidan gitu. Dia bilang, "Lo kalau di lantai 3 tuh nanti ada satu sosok lumayan kuat lah," jadi gitu. Dan dia sering menampakkan sosok itu bentuknya kuntilanak gitu. Dan dia punya latar belakang cara dia meninggal, terus dia dipelihara. Itu nanti gua akan cerita lah. Gitu. Ini kita bicara gangguan dulu ya. Jadi kalau misalkan jam shiftnya itu kan Mas, kalau pagi itu jam 7:30 sampai jam 4 sore. Nah, itu kalau yang shift sorenya jam 2 siang sampai setengah 9 malam. Nah, yang malamnya setengah 9 sampai setengah 8. Gitu. Nah, driver nih kayak gue ini biasanya shiftnya tuh langsung 2 shift, sore malam. Jadi gue masuk jam 4 langsung bablas setengah 8 pagi. Kadang tuh pada saat gue jaga malam gitu kan, gue udah datang dari jam 4 tuh Mas Yan. Nah, ada beberapa bidan, perawat yang perempuan itu suka minta nemenin absen gitu. Karena kan dia masuk malam nih, setengah 9 malam dia harus naik ke lantai 3, perempuan gitu kan. Nah, itu kadang gue kalau lagi di pos tuh lagi santai gitu, "Bang, temenin dong, absen," gitu. Sering kayak gitu Mas gitu. Akhirnya karena cewek juga kasihan kan, kita gue anterin gitu. Nah, pernah gue satu momen itu gue cuma jaga malam doang. Jadi gue datang setengah 9 gitu kan. Nah, itu gue bareng perawat, kebetulan cowok sih Mas perawatnya gitu.
Bang, ayo kita naik gitu. Apa absen bareng tuh sama dia, ketemu di parkiran. Nah, pada saat gue naik, gue nggak lewat lift mas, gue lewat tangga darurat gitu. Karena dari parkiran motor ke tangga darurat tuh deket gitu. Dimana gue naik lift harus ke lobby dulu gitu. Nah, gue naik ke lantai 3 lewat tangga darurat. Posisinya temen gue di depan nih. Nah, gue di belakang gitu. Nah, ketika di tangga darurat terus masuk ke selasar gitu kan, gue absennya di selasar gitu kan mas. Nah, si perawat ini bilang gitu, ketika udah absen kan gue harus ngisi absen manual tuh mas. Dan itu harus masuk ke satu ruangan tata usaha gitu kan, nulis biasa absen jam masuk kayak gitu manual. Nah, di dalam ruangan itu si perawat ngomong, Bang, jangan kaget ya gitu. Di selasar seberang itu gue lihat ada satu sosok kuntilanak yang pernah gue ceritain, kata dia gitu. Terus gue nggak tahu nih nanti ketika kita selesai absen masih ada atau enggak gitu. Terus di situ gue bilang, lo mau turunnya itu naik lift apa dari tangga darurat lagi? Iya. Kalau dari lift bang, gue pasti ngelewatin dia, karena kan selasar seberang, liftnya itu ada di seberang sana gitu. Terus kata dia, udah bang, lewat tangga aja. Udah selesai absen manual, kita keluar ruangan itu, kita belok kiri kan ke arah tangga darurat lagi. Nah di situ karena gue penasaran bang, ini udah terlalu sering gue dengar cerita sosok ini gitu. Si teman gue di depan, nah terus gue di belakangnya kan. Teman gue duluan, gue ngelirik ke selasar seberang. Itu ada satu sosok kuntilanak, dia duduk di ruang tunggu poli gitu kan. Jadi ada ruang di selasar itu kan ada ruangan-ruangan tuh seberang-seberangan. Itu kayak ada bangkunya tuh di depan pintunya itu. Persis kayak gini lah bangkunya. Dia duduknya biasa begini bang, tatapannya ke depan. Tapi yang bikin aneh, itu dari leher sampai perutnya itu ngadepnya ke belakang. Jadi ketika lu berhadapan nih bang, sama si sosok ini, rambut muka, punggung, kakinya normal. Payudara sama perutnya ngadepnya ke belakang. Wah gila sih. Tuh, kayak gitu. Itu jelas banget gue ngeliatnya. Merinding gue. Yang ngebayangin itu loh, badannya itu loh. Ya, karena maaf ya kalau siluet perempuan itu kan pasti terlihat kan. Maksudnya maaf bagian payudaranya, perutnya dan punggung itu kan pasti ada sedikit cembung gitulah, kayak gitu. Nah itu gue solid banget ngeliatnya. Itu bener-bener rambutnya, terus hidungnya segala tuh ngadepnya ke depan, cuman dari payudara dan pusernya perutnya tuh ngadepnya ke belakang. Jadi punggung kayak gitu. Nah di situ udah gue turun kan, gue sempat ngeliat, gue turun ke bawah. Nah dari bawah gue make sure lah sama si perawat ini gitu. Bang, tadi lu pas datang ngeliatnya apa? Gue bilang gitu. Gue mah udah biasa bang sosok itu. Dia nanya balik ke gue, lu ngeliatnya apa? Karena kan lu baru nih, kata dia gitu. Gue ngeliat sosok kuntilanak, bentuk badannya seperti ini ya kayak gitu, sama persis kayak gitu. Dan gue ngerasanya itu si sosok ini punya kekuatan yang luar biasa sih mas. Maksudnya auranya tuh luar biasa hebat gitu. Karena di awal gue naik tangga itu kan si temen gue udah wanti-wanti nih, bang, gue udah lihat sosok nih di seberang gitu kan. Apa nanti kita mau lewat mana nih gitu. Dan itu sosok itu masih ada gitu. Maksudnya masih pas gue balik itu masih kelihatan ada sosok itu. Berarti kan lumayan lama kan di situ gitu. Dan yang gue tahu itu ketika makhluk astral ini bisa menunjukkan wujudnya gitu bang, jangankan beberapa detik dah, dalam sepersekian detik aja kita bisa lihat dia tuh sebenarnya dia tuh membutuhkan kekuatan yang luar biasa gitu bang. Membutuhkan energi yang luar biasa gitu. Dan ini tuh dia ada kali gue absen manual, terus pada saat gue datang absen manual dan gue balik lagi ke tangga darurat tuh mungkin sekitar 1 menit lah ada. Itu kan lumayan lama gitu. Itu kayak gitu. Udah, dan ternyata gue tahu nih sosok ini gitu, sosok yang sering dibicarakan sama teman-teman gitu. Nah itu satu sih bang cerita awal mula gue melihat itu gitu. Terus yang lainnya banyak sih, banyak tetap di puskesmas itu. Di puskesmas itu dan dia lagi gitu. Ininya. Pernah gue pada saat gue masuk sore malam juga kan, sekitar jam 10-an gue rujuk pasien nih bang. Ada ibu hamil yang mengharuskan dia di sesar, jadinya
kita rujuklah ke rumah sakit yang lebih besar gitu kan untuk ditangani lebih lanjut. Dan di situ suspeknya dia pendarahan bang, memang dari ruangan bersalin itu di puskesmas udah banyak darah lah. Terus gua pindahin ke berangkar itu kayak tempat tidur portable yang ada di ambulan tuh bang, yang kita bisa dorong gitu. Itu udah banyak darah lah di situ gitu, berceceran. Pada saat gue bawa, gue pindahin, terus gue bawa ke rumah sakit. Nah pada saat gue balik ke puskesmas, gue bersihin tuh bang berangkar itu karena kan banyak darah gitu. Biasanya seperti itulah kalau gue rujuk, gue pasti sterilin semuanya gitu kan. Gue cuci segala macam tuh sekitar jam 11:30 tuh gue baru balik lagi ke puskesmas. Gue cuci segala macam, semuanya berangkar, gue masukin lagi ke ambulan kan. Gue mau istirahat ke lantai 4. Tapi gue tangga darurat, bodohnya gue. Itu kan gelap banget bang, tangga darurat. Nah sampai gue masuk ke tangga darurat, jadi tangga gue tuh bang naik setengah, terus belok lagi. Oke. Gitu. Oke. Naik, belok lagi, kayak puter balik gitu. Pas gue buka pintu, gue naik ke anak tangga yang pertama, kedua gitu kan. Itu berangkar yang barusan gue masukin ada di tengah-tengah situ. Serius ada di tengah situ, di antara setengah lantai itu yang tadi gue bilang. Pada saat gue naik terus naik lagi, nah itu kan ada kayak datar gitu kan gitu, itu ada barusan gue masukin itu 11:30 malam di antara lantai 1 dan lantai 2. Di situ udah nggak ada lain, ini gue pasti disengin gitu. Gue nggak berpikir ada orang mindahin apa enggak, cuman gue doang. Dan itu berangkar setiap ambulan tuh beda-beda bang. Gitu. Itu yang itu yang bikin gue yakin ini ya? berangkar yang gue masukin gitu. Karena setiap ambulan kan merek mobilnya beda, ukurannya beda. Dan ini gue tadi rujuk tuh pakai ambulan yang paling bagus lah gitu, dan berangkar yang paling kokoh gitu. Itu udah nggak ada lain tuh pasti. Itu udah gue baca doa gitu kan, al-ikhlas segala, gue kuatin diri gue sendiri, gue yakinin diri gue sendiri. Gue turunin sendirian si berangkar itu dari tangga. Udah turuninnya itu butuh effort bang. Kenapa? Ya kan istilahnya kursi roda, tempat tidur portable kan, lo harus lewatin tangga. Dan itu nggak enteng bang. Itu nggak enteng, berangkar itu tuh berat gitu. Besi semuanya, terus ada per gasnya segala, itu berat gitu. Itu gue sendiri turunin, gue masukin ke ambulan lagi. Itu kosong di ambulan gue. Berarti itu beneran? Itu bener berangkar itu. Dan cuma satu berangkar itu, nggak ada lagi. Kayak gitu. Gokil sih. Kayak gitu bang. Udah, terus gue masukin lagi berangkar tersebut. Terus udahlah kan, gue cuci muka segala. Mungkin gue harus bersih-bersih dulu nih gitu. Gue wudhu gitu kan, walaupun gue nggak sholat gitu kan. Maksudnya udah malam juga, gue udah sholat isya juga. Ya biar lebih enak aja gitu kan. Udah gue naik ke lantai 4 biasa tidur gitu. Macam-macam sih bang, ada lagi pada saat ya kebanyakan tuh jaga sore malam lah. Itu gue kalau setiap hari itu kan kalau kita swab tuh bang di puskesmas, mungkin lu pernah ya, atau keluarga lu pernah di swab di puskesmas paginya atau siangnya gitu. Nah itu gue tiap sore tuh nganter ke Labkesda. Jadi untuk ditindak lanjut lah gitu. Nah itu biasanya tuh gue nganternya maghrib gitu kan. Itu posisinya gue akhir tahun, gue lupa deh 2021 atau 2022 gitu. Kalau nggak salah 2021 deh, COVID lagi tinggi-tingginya. Maghrib itu gue beres-beresin tuh bang, sampel-sampelnya gue siapin semuanya. Dan di situ gue keingat setiap akhir tahun itu kan gue ada laporan rujukan tuh bang, yang harus gue kasih ke atasan gitu kan. Di lantai 3 itu ada satu ruangan dokter yang biasa memaintenance daftar-daftar rujukan gitu selama 1 tahun. Penanggung jawabnya dialah gitu. Terus gue lihat, gue ngintip, ruangannya masih kebuka. Maksudnya pintunya itu masih kebuka setengah. Itu maghrib gitu. Dan memang dia biasanya pulangnya juga habis maghrib gitu. Dan gue yakin ada dia di situ gitu. Udah, sampel udah rapi, gue masuk ke ruangannya dia. Ada aja benar ada dia. Cuman posisinya tuh dia
Jadi ruangan dia itu ada kayak tirai gitu bang. Tirai pasien lah di rumah sakit ya. Lo pernah lihat lah. Terus ada kayak tempat tidur pasiennya gitu. Yang gitu ya? Yang buat tindakan. Nah di situ tirainya tuh ketutupnya setengah gitu, dan ada dia di dalam antara tirai dan tempat tidur dia ada di dalam itulah gitu. Cuman badannya itu kelihatannya cuma setengah lagi di dalam tirai, setengah lagi kelihatan gitu kan gitu. Terus gue panggil namanya dokter I lah, inisial gue sebutinnya. Dok, bagi daftar rujukan ini dong, 1 tahun ke belakang, gue bilang gitu, karena mau diminta buat ini nih laporan gitu. Dia nggak ngomong apa-apa, dingin. Jadi di sebelah kanan itu kayak ada berkas-berkas, kan gue nggak kelihatan bang ya, dia kan setengah badannya tuh masuk di ketutupan tirai. Nggak tahu dia ngapa-ngapain gitu kan, terus tahu-tahu ngasih map gue pakai tangan kirinya gitu, nggak ngomong apa-apa gitu, ngasih map. Gue pikir itu berkasnya kan, gue bilang gitu. Oke dok, siap. Gue ambil ya kan. Gue ke lantai 4 karena kan tas gue semua ada di situ bang, karena kan gue istirahat di lantai 4 dan gue mau ngantar sampel kan, maksud gue mau taruh berkasnya itu di lantai 4 dulu gitu. Udah berjalannya waktu, gue taruh di situ, gue ngantar sampel lah gitu ke Labkesda. Pas gue balik dari sampel, gue lihat lah berkas ini kan, berkas ini. Lo tahu apa berkasnya? Berkas itu daftar surat kematian 1 tahun ke belakang gitu. Dan gua masih berpikir positifnya, ini berkas salah kasih nih dokter. Gua bilang gitu. Bukan daftar rujukan bang, tapi daftar almarhum yang meninggal selama 1 tahun ke belakang di puskesmas gitu. Warga-warga lah menikah pasti kan bikin laporannya ke puskesmas gitu kan. Di situ itu belum begitu malam bang, sekitar jam 10 lah. Gue coba hubungin nih dokter ini kan, nggak sempet diangkat tuh sama dia. Nah, kenapa bay gini dok, lu ngasih berkas apaan? Gue bilang gitu kan, ini mah surat kematian bukannya daftar rujukan. Lu ngomong apaan sih? Kata dia gitu. Tadi kan gue minta maghrib gitu, gue udah pulang dari jam 4. Berarti tuh nggak tahu tuh siapa. Merinding gue, anjir. Gue nggak tahu tuh siapa gitu. Lo yang bener dok, gue bilang gitu. Lo yang bener dok, kata dia. Kalau lo nggak percaya, nanti itu kan ada fingerprint bang. Nanti gue kasih lihat gue absen jam berapa. Bukti itunya ya, bukti, gitu. Otentiknya ya. Dan emang orang ini lurus-lurus aja bang. Dokter ini tuh nggak pernah yang orangnya iseng terus bercanda. Maksudnya bercanda oke lah. Maksudnya bercanda yang iseng itu nggak pernah bang. Ngerjain orang tuh nggak pernah. Lurus-lurus aja gitu di orangnya. Jadi gue percaya juga sih. Maksudnya berarti emang bukannya dia gitu. Gue sampai video call nih dok. Dan ternyata berkas yang rujuk itu bener nggak ada di silip-silipan itu? Nggak ada. Itu satu bundel itu ya daftar-daftar almarhum yang meninggal dari Januari sampai Desember. Dan ketika dibukti di fingerprint bener si dokter itu? Ya, beberapa hari kemudian dia minta ke TU untuk dikasih PDF-nya gitu kan ya. Bener. Jam 4 dia udah balik. Gue ada urusan baik, gue balik duluan. Anjir. Gitu. Wah. Nah terus dia nanya bang, itu lu dapat berkas dari siapa? Di situ gue keep silent. Gue nggak cerita. Gue ngeliat sosok yang kayak lu yang gini. Takutnya dia nanti ketika masuk kerja nggak mau. Tersuges gitu. Betul. Gue nggak ya gitulah gitu. Iya, padahal gue simpel sendiri aja gitu. Padahal gue ada yang aneh gitu di hari itu kan. Kayak gitulah. Terus ya udah besok paginya kan dia masuk tuh. Gue pulang kan bang. Gue 7:30 pulang, dia baru datang. Dok, ini dok, lu dapat dari mana? Kemarin gue iseng ngambil di meja, lu udah balik, ya nggak taunya salah berkasnya. Pernah juga gue jaga sore malam, di situ salahnya gue bang, itu cukup padat tuh bang, dari abis maghrib, rujukan, terus gue ngantar covidnya tuh kebetulan ibu hamil lah, kan ada juga kan ibu hamil dan dia positif gitu. Badan gue tuh bau amis lah, gue kan pakai APD ya, bau amis darahnya si ibu itulah pokoknya. Seperti itulah, terus engap juga, gue keringetan, lepek. Karena kan kalau pakai APD tuh, waduh, gerah bang ya? Sampai dalaman tuh udah basah, udah kuyup bang. Udah parah dah. Nah di situ salahnya gue nggak bersih bang, gitu. Dan gue tidur langsung kan, saking capeknya gitu kan, gue tidur di lantai 4, itu udah sekitar jam 11, jam 12 lah, tengah malam. Gue tidur,
Gue celentang tidur kan, terus di samping kiri gue itu kan, gue kalau di aula itu kan ada kayak bangku-bangku rapat gitulah. Kalau di kampus tuh bangku yang ada mejanya Meja gitu langsung loh. gitu ya? Ya, itu banyak tuh, lumayan banyak di situ. Nah pada saat gue tidur, gue berasa direprep nih bang. Mungkin lo pernah ngalamin lah direprep. Pernah. Jadi lo cuman bisa gerakin bola mata lo dan mungkin denger lah gitu. Badan semua tuh nggak bisa gerak gitu. Mulut pun nggak bisa ngomong. Di situ gue sebelah kiri gue itu gue ngelirik gitu kan, gue nggak bisa gerakin kepala gue ngelirik. Ada sosok kuntilanak duduknya biasa gini bang. Yang bikin gue ngeh itu si kuntilanak yang pernah gue lihat itu posisi payudara tetap di belakang sama kayak yang pernah gue lihat itu. Di situ gue udah jujur gue takut ya. Wah ini udah dia nih gitu. Gue nggak berani natap. Gue balikin mataku ke kanan. Itu gue merindingnya hebat gitu kan. Terus sempat berkurang tuh bang merindingnya. Terus kayak ada rasa mencekamnya tuh berkurang gitu. Gue pikir sosok ini udah cabut nih gitu kan. Nah terus udah gue lirik ke kiri lagi. Lehernya tuh makin panjang dan dia palanya tuh lama-lama ke belakang gini bang. Jadi lehernya tuh memanjang terus palanya tuh ke belakang gini sampai ini kepalanya tuh nyentuh payudaranya dia yang ngadep ke belakang. Paham nggak maksudnya bang? Iya gini kayak manjang. Nah, nekuk. Iya nekuk sampai semua rambutnya terurai ke bawah gitu kan. Terus lehernya tuh ya kayak gini gitulah. Iya. Ininya belakangnya dia ini, kepala belakang ini nyentuh payudaranya dia. Panjang banget itu. Gua ngerti tuh. Ya kalau dibicara jin macam-macam. Iya macam-macam. Betul. Evolusinya bisa berbentuk seperti apa lah. Gitu. Kayak gitu. Di situ gua langsung nggak berani natap. Gua sekuat tenaga gua lawan gitu kan. Bener-bener gua pengen bangun gitu. Itu langsung gua basah lah gitu, keringetan semua kayak orang capek. Gua turun ke bawah. Gua tidur di belakang loket. Di situ akhirnya Tidur. Gua nggak berani lagi ke atas. Ternyata gua beberapa kali gua ngalamin pengalaman yang lumayan horor gitu kan di lantai 3 itu, lantai 4. Gue tanya ke teman gua gitu. Ini kenapa sebegitu kuatnya sih sosok ini gitu. Terus kebetulan itu gua ngobrolnya kan pada saat gua masuk pagi, Bang. Itu ada kayak PNS yang udah senior tuh, Bang, di pos gitu kan, gua lagi ngobrol gitu. Dia cerita, jadi ada namanya nih, Bang, sosok ini. Namanya, dan dia tuh dulu salah satu warga di puskesmas gua lah, di lingkungan puskesmas gua. Dia meninggalnya karena korban kekerasan seksual gitu. Ya ke arah sana lah, gua nggak bisa ngasih tahu yang lebih detailnya gitu. Pokoknya ke arah sana ada bentuk kekerasan seksual gitu. Diajukan visum di puskesmas gitu kan. Cuma kan nggak bisa, jadi dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar. Dia meninggal dan PNS yang udah senior saat itu ngobrol sama gua, dia bilang dia ini dulu pokoknya setelah meninggal itu nggak sampai nampakin sebegininya gitu. Terus gua tanya, kenapa Pak? Dulu tuh ada satu PNS senior yang melihara dia. Melihara. Laki-laki dan yang gue denger sih dia nggak menikah lah, belum menikah sampai udah usianya tuh udah lanjut gitu. Gue nggak ngerti alasannya apa ya. Dan kebetulan si PNS ini juga udah almarhum gitu. Jadi setiap dia masuk pagi, Bang, dia selalu naruh sesajen di tangga darurat. Gitu, untuk kayak dalam tanda kutip kasih makan ke si paham gue, ini, paham. Kayak gitu. Di jadi, tangga darurat itu? Iya, yang gue sering yang di setengah baru lagi ya. Ada datar itu. Kadang dia random aja, kadang di pojok lantai 2, di pojokan tangga. Pokoknya random aja, tergantung si itu. Nah, ketika sosok ini meninggal, udah istilahnya kan dia lapar nih, Bang. Gitu, si sosok ini udah biasanya dikasih makan, terus nggak ada lagi yang melihara dia gitu. Makanya kalau ada cium-cium bau amis gitu kan, dia tuh suka gitu si sosok kuntilanak ini gitu. Makanya beberapa juga yang di RB kan di lantai 1 tuh, Bang, ruang bersalin buat bidan gitu, orang melahirkan. Terus IGD juga di lantai 1 tuh juga sering mengalami gangguan gitu juga. Karena bau amis dia suka. Bau amis gitu. Dia makannya dari situ. Karena kan udah nggak ada sesajen yang dikasih sama si PNS itu. Jadi kayak nyambung nih, Bang, sama yang termasuk yang kayak itu tuh dorongan itu? Iya,
Kan bekas darah tuh. Ya, itu tadi. Terus kan tiba-tiba di tangga tuh. Ya, mungkin gue kurang bersih bang, ininya apa nyucinya. Ya namanya tengah malam gitu. Iya, udah asal aja udah. nggak ada, yang penting udah nggak kelihatan darah, mungkin baunya masih ada. Kayak gitu dia demen. Jadi nggak aneh kalau di tangga darurat tuh apa sering muncul gangguan itu, apalagi kan bau amis juga gitu. Pernah ya gue beberapa kali mampir di podcast teman-teman juga lah yang lain gitu. Nah nggak tahu kenapa setelah beberapa kali gue ceritakan sosok ini gitu kan, ketika gue dinas tuh lumayan makin hebat tuh bang gangguannya gitu. Mungkin dia merasa diceritakan. Oke. Gitu. Nah kita nggak tahu nih setelah ini. Di sini mungkin, nih ya, nggak tahu dah. Yang indigo kita nggak ada tahu dah. mungkin Bang Umang nanti di rumah baru pulang dari sini. Wah, jangan dong. Mau silaturahmi dia. Jangan dong. Jadi pernah bang beberapa hari setelah gue syuting di podcast teman-teman itu, gue sama masuk sore malam gitu. Terus gue lewat tangga darurat baru datang kan gue jaga malam. Di tangga itu lantai 2 ke lantai 3 itu, jadi tangga itu kan putar balik itu terus bang, lama-lama naik gitu. Itu ada kayak helai rambut gitu tapi satu bundel gitu loh bang. Helai rambut tuh lama-lama naik, nyeret di anak tangga, lama-lama belok. Itu gue dari lantai 2 ke lantai 3, ketika gue jalan, ya itu gue berasa ke suaranya, terus kayak ada hal lain. Itu nggak mungkin orang iseng bang. Nah ketika gue naik ke lantai 3, itu gue berhenti, dan si rambut itu tuh berhenti bergerak untuk naik. Dan lama-lama turun dengan menggumpal gitu loh bang. Kayak yang di atas tuh turun. Iya. Gitu. Kebayang gue. Merinding gue. Kebayang. Jadi kan tadi kan biasa kan gitu kan. Ketika gue berhenti, gue ngeliat ada yang aneh gitu kan. Apaan ya? Itu kayak lama-lama turun terus menggumpal, dan kayak sosok itu tuh turun. Rambutnya ngikutin turun. Itu gue langsung lari ke bawah. Enggak ke atas. Enggak lanjutin gue. Gitu. Jadi ya itu, mungkin ketika kalau gue lanjutin ke atas ketemu kali gue sama yang itu. Sosok apa mungkin itu sosoknya sama? Ya itu, nggak ada lain kalau udah kuat itu ya. Kalau udah rambut ya itu. Dan ternyata dia suka yang nggak tahu ya, sukanya sama cowok. Gitu. Dia kalau perempuan tuh cuman kayak gerakin apa gitu Pak, jatuhin apa ya gitu, terus geserin tong sampah. Kalau cowok kebanyakan ditampilin sama dia, dia menampilkan diri sendiri. Nampakin. Oh berarti yang mengalami kejadian kayak gitu di puskesmas tersebut nggak cuma abang doang berarti? Banyak, perawat segala banyak. Lebih banyak mana nih, perawat apa? Yang sering ya. Karena gini bang, kalau perawat itu kan ke atasnya cuma absen doang. Absen. Lantai 3 itu cuma absen turun. Kan dia kerjanya kan di bawah, kan, di lantai 1. Kalau gua ya karena gue tidur, kalau ada rujukan gue turun, terus gue naik lagi. Nah, gue lebih sering ke situ gitu loh bang. Ya? Jadinya gangguannya mungkin lebih sering ke gua. Abang. Ternyata tadi juga udah dijelasin kalau si background daripada si kuntilanak ini ya, gitu. Kita nggak ada yang tidak mau ngasih spesifiknya kejadiannya kayak gimana sampai kayak gitu kan. Yang pasti ya kalau bisa dibilang mungkin dendam sama cowok gitu bang. Gitu. Jadi dia menggeneralisir gue begini nih karena cowok lah. Gitu. Jadi dia ya seperti itu sih. Mungkin sering ke Abang Bayu aja nih ya kan gitu. Jangan bercanda. Terdatang lagi gitu kan. Oke, ternyata itu ya teman-teman semua ya pengalaman dari Mas Bayu ini ketika saat itu, bukan ketika saat itu, emang saat ini juga masih bekerja di tersebut gitu kan. Lebih spesifiknya itu supir ambulan emang ya. Dan tadi juga udah jelaskan bahwasannya mungkin teman-teman semua yang sudah pernah ke puskesmas pasti pernah deh. Pasti pernah. Jadi gambarannya udah tahu lah, ada poli ini di atas, ada apa. Banyak kan ya lantai 3 ke 4 banyak kan nggak dipakai sama umum ya bang ya. Dan puskesmas di DKI itu kebanyakan gedung tua mas. Iya sih. Gue juga sama sih. Bangunan tua yang ya mungkin diperbarui untuk ininya aja. Cuma bangunannya itu bangunan tua. Iya. Cuma di skat gitu doang kan. Gitu, nggak kayak rumah sakit sekarang lah long yang gimana gitu. Ternyata nih teman-teman, yang bikin gue tadi merinding banget nih bang Yus. Ini flashback sedikit yang itu, yang ketika yang tiba-tiba apa namanya bang? Berangkar ya. Berangkar tuh tiba-tiba
di itu sih, ya. di tangga sih. Ya. Ternyata gue baru kejawab tuh bang. Oh ternyata mungkin ya si karena si siapa si itu ya si itu suka buah amis mungkin yang iya mungkin gue cucinya kurang bersih bang. Oh gue baru nangkap tuh situ tuh dari tadi gue nanya ini tuh nih apa ya gue bilang oh ternyata. Dan dari gue ambulan ke tangga darurat itu ya ampun paling juga cuma 20 meter. Ih deket lah gitu biasanya di depan ya. Deket. Masuk langsung tangga. Tadi gue bilang parkiran motor, parkiran ambulan. Gue selalu naik tangga darurat tuh karena deket. Daripada gue naik lift gitu. Makanya gue selalu tangga darurat walaupun gelap kan dan udaranya juga nggak bagus lah. Kayak gitu. Berarti emang sering ke tangga darurat ketimbang lift? Iya, iya. Gue bukan nggak mau tatap muka sama pasien ya. Kadang tuh, ya apalagi lagi COVID gitu kan bang. Bukannya gue takut tertular sama si pasien, justru gue takut menularkan ke pasien. Karena kan gue, istilahnya gue habis jalan-jalan ngerujuk pasien gitu kan. Gue ke rumah sakit, ngerujuk COVID pakai APD. Ketika gue lewat pasien yang mungkin si pasien itu sehat-sehat aja gitu bang, takutnya terinfeksi sama gua kan gitu. Iya betul. Kayak gitu gua pokoknya habis ngerujuk gua pasti lewat tangga darurat. Gua bersih-bersih di atas, gua ganti baju, nggak mau gua lewat lobby. Gak lewat. Nah, semua pegawai itu apa emang SOP-nya harus ke tangga darurat apa enggak? Pokoknya kalau habis absen gitu. Enggak juga. Enggak juga ya. Ada juga beberapa lewat lift gitu. Iya. Gua lewat situ karena gue habis ngerujuk aja bang. Gitu. Jadi tuh gue takutnya gue di rumah sakit, gue tertular apa gimana daripada kasihan kan nggak cuman dewasa juga yang berobat itu kan. Kadang tuh malam-malam juga suka ada anak-anak yang berobat gitu. Kasihan juga. Gitu. Kalau harus. Makanya ini pengalamannya Mas Bayu seperti itulah teman-teman semua. Sebenarnya banyak banget kejadian di situ. Karena kalau disatu-satuin ya nanti akan durasinya kayak gitu. Nanti bisa 3 jam nanti. Tapi yang paling bener-bener itu yang tadi yang serem yang gitu ya Mas ya. Tadi sempat gue belum dapat cerita yang kalau tadi apa namanya yang gulungan apa rambut itu. Gue ngebayangin itu sih. Ya. Sosoknya nggak kelihatan tapi itu. Ya gimana sih ketika rambut lo, gue kebayangin rambut gumpel lo. Gimana ya? Terpal lu bawa naik ke tangga gitu kan. Seret, naik kan tuh dia muter. Nah ketika gue berhenti terpal itu turun terus kan turunnya tuh nggak mungkin langsung pasti kan ada berhenti terus ngegumpal kayak kegulung gitu kayak gitu. Waduh. Itu gue langsung lari ke bawah, nggak gue lanjutin ke atas. Ya, kalau gue tarik tuh. Oke, itu ya pengalaman dari Mas Payin ketika saat itu di Puskesmas. Tapi kita flashback sedikit ke background Mas Bayu nih Mas. Itu kan supir ambulans sih Mas. Mungkin banyaklah ambulans yang kita tahu adalah merupakan sebuah kendaraan yang dimana untuk orang sakit gitu Mas ya. Terus orang yang membutuhkan pertolongan lah gitu kan. Yang dimana yang tadi udah jelaskan di awal merupakan kendaraan prioritas lah bagi siapa. Kalau teman-teman semua ketemu di jalan gitu ya kasih jalan aja dulu gitu kan. Nah ini kan pasti ada aturannya Mas ya? Benar. Pasti ada aturannya ketika itu unit ambulans itu keluar, masuk, mau ngapain gitu kan. Itu Mas, kan gue awam banget sumpah, ke ambulans tuh gue awam banget gitu. Yang gue tahu cuma suara jenis ini, udah. Untuk cara gimana gue nggak tahu. Misalkan di dalamnya ada apa, bener-bener gue nggak tahu. Nah kalau boleh tahu Mas, apakah setiap unit ambulans itu sama? Jadi ada 2 tipe nih Mas, tipe ambulan. Yang pertama ambulan kedaruratan, terus yang kedua ambulan jenazah. Nah ambulan kedaruratan itu mereka itu fungsinya buat pertolongan pertama gitu, yang membutuhkan penanganan lebih lanjut gitu. Jadi kita pindahkan dari puskesmas ke rumah sakit yang lebih besar gitu. Apakah dia dibutuhkan operasi apa segala. Mungkin kalau ibu hamil tuh harus disesar kan, kalau puskesmas kan nggak bisa. Oh iya. Gitu. Jadi kita pindahkan ke rumah sakit. Nah itu pakai ambulan kegawat daruratan. Nah kalau ambulan kegawat daruratan tuh dalamnya macam-macam sih Mas. Ada kayak oksigen, terus alat detak jantung, tensi, terus infus ya. Alat jantung infus. Kalau infusnya kan dari ruangan IGD-nya. Iya yang dibawa. Nah kita di ambulan paling ada tempatnya gantungnya, terus ada stok infusannya kalau habis di jalan gitu kan. Macam-macam sih, terus handscoon segala. Nah kalau mobil ambulan jenazah kan cuman ngelos gitu aja kan, cuman rel sama bangku kalau nggak salah ya. Bangku untuk
si pengantarnya itu kan, paling pengantar si jenazahnya gitu kan. Sama kerenda mayat paling kan. Itu nggak ada kayak oksigen gitu-gitu karena sebenarnya level kedaruratannya juga berbeda sih Mas. Ya. Beda. Dan nggak tahu kenapa ya, yang darurat kalah lebih beringas dibanding mobil jenazah. Coba Mas, kalau lihat mobil jenazah ngiring-ngiringin buat dikubur tuh lebih ugal-ugalan dibanding ambulan yang benar-benar bawa pasien darurat. Itu sih, iya, gue sering nemuin. Padahal level kedaruratannya tuh udah sebenarnya itu orang jenazah, ambulan jenazah tuh udah nggak darurat gitu sebenarnya. Sebenarnya ya. Sebenarnya emang. Cuman karena mungkin kebiasaan kita dari cara kita berkendara mengiringi ambulan jenazah dari dulu kan udah yang arogan, yang jadi ajang pamer motor, pamer suara kendaraannya, kayak gitu-gitulah. Dan itu juga udah ada pendidikannya masih kayak gitu. Harusnya ya, gitu. Udah ada gitu. Maaf ya Mas, kalau ambulan jenazah yang mengiringi jenazah di rumah-rumah warga itu kan gini deh, ambulannya aja tuh hibahan kan. Artinya kadang tuh dari perusahaan, dari partai gitu. Yang paling sopirnya tuh dalam tanda kutip sukarela lah. Gitu. Misalkan tetangga nggak ada pelatihan, tetangga yang cuman bisa bawa mobil, gitu, dan baru pertama kali bawa ambulan, istilahnya, wih apaan nih? Ada pencet-pencetannya, ada lampu rotatornya. Padahal tuh sebenarnya dari level suaranya tuh mencirikan tingkat kedaruratan dari si pasien sebenarnya. Sebenarnya gitu. Oh, gue baru tahu gitu. nih. Jadi tahu gue nih. Yang direkomendasikan tuh ada 2 tipe lah dari tipe sirena ambulan gitu. Nanti mungkin gue akan sharing tuh Mas videonya gitu. Nanti gue akan rekam untuk tingkat ini tuh untuk pasien jenis apa, tingkat ini tuh pasien cuman 2 ya. Cuman 2 sebenarnya. Yang direkomendasikan sama Kemenkes. Itu langsung dari Kemenkes ya? Langsung Kemenkes. Untuk ngantar pasien ke rujuk, yang ngantar rujuk pasien, pokoknya apapun yang bentuknya kedaruratan ya, jemput pasien maupun ngantar pasien gitu. Yuk kita langsung aja dengar bunyinya yuk. Kita putar ke high low. Oke. Cuman 2. Berarti tadi dari levelnya kita tahu ya? Tahu. Ini darurat apa enggak gitu ya? Benar. Ini harus buka jalan apa enggak gitu ya? Oh, nanti mungkin kasih cuplikannya deh ya kan, suara-suara yang dari ambulan wik bukan kayak gitu. Kalau itu yang RF tuh wik gitu tuh. Darurat enggak dong gitu kan? Pokoknya selama nggak ada warna merah, kan ada lampu rotator tuh. Iya. Kalau nggak ada warna merahnya nggak usah dikasih jalan. Oh, itu dia. Jadi lampu merah, ada lampu rotator yang di atas mobil itu, warna merah tuh cuma 2, ambulan dan damkar. Damkar cuma 2 itu. Berarti benar-benar prioritasin. Iya, polisi pun nggak ada warna merah. Coba kalau perhatiin, cuma biru aja. Sih. Iya. Biru paling ada kuning-kuningnya dikit lah. Iya, kalau mobil derek kuning. Pasti gitu. Ada simbol lah ya, simbol warna itu ya. Nggak ada, merah tuh cuman ambulan dan damkar. Berarti itu wajib di undang-undang cuman itu 2 itu yang dikasih prioritas. Nah, mungkin teman-teman semua masih agak bimbang nih Mas. Misalkan ya gitu kan. Ini adalah yang ini dah ambulan. Tadi kan ini sama-sama tadi ambulan sama damkar nih. Benar, ya kan? Benar. Di saat berbarengan nih gitu kan. Nongol semua dua-duanya nih. Itu mana yang harus kita prioritaskan, mana oh nih kasih jalan dulu deh yang ini deh. Ya. Sebenarnya ada banyak aspek sih Mas. Yang pertama, kalau kita bicara 2 tipe mobil ini dan mungkin kita bertemu di jalan gitu kan, kita lihat dulu nih, kalau kebakaran itu kan pasti nggak cuma 1 orang ditolong, gitu. Pasti yang namanya kebakaran kan efeknya tuh betul. mungkin bisa satu RT gitu kan. Jadi peluang dia untuk menyelamatkan orang tuh jauh lebih darurat gitu dibanding sebenarnya ambulan juga darurat, cuman kan 1 nyawa gitu kan di dalam gitu. Dan dari kendaraannya pun sebenarnya udah beda, dia lebih besar, lebih lebar gitu kan. Pasti dia diprioritaskan gitu. Pada takut dan suaranya tuh beda Mas. Iya. Coba di damkar tuh nggak ada yang dua sirine itu. 2 sirine itu nggak ada. Itu dia beda sendiri. Kayak manjang gitu. Wah, itu lebih ya kan? Di jantung tuh kita dengar tuh lebih berasa gitu. Bukan karena volumenya besar, tapi tipe beatnya itu beda
Wah, gue baru dapet lagi nih ilmu Beda kayak tuh, gini Mas. nih. Bener-bener. Dan gampang aja sih kalau teman-teman kan juga, ini saya sangat menyayangkan juga sih ada beberapa oknum relawan-relawan ambulan yang gue sempat baca juga tuh di puncak, dia pulang balik nyalain sirene, terus apa namanya ngebut segala, ternyata dia bawa warga gitu, orang piknik gitu, nggak tahu dia ke taman safari berapa perit gitu kali. Gitu. Gue nggak ngerti dah, pokoknya ya dikomersilkan lah gitu. Betul. Padahal bukan peruntukannya seperti itu. Terus juga sebenarnya gampang sih mencirikan ambulan itu bener bawa pasien atau enggak, terus bener dari yayasan atau lembaga yang resmi gitu kan, bukan ambulan tembakan gitu. Gampang. Yang pertama tuh dari ciri kendaraannya deh, ambulannya. Biasanya tuh ambulan-ambulan yang begitu tuh aksesorisnya tuh udah aneh-aneh, Mas. Okay. Lo pernah lihat ya? Gua angkot di Jakarta aja tuh yang racing aja tuh gue udah lihat ya. Iya. Ini lebih racing dari angkot itu. Dari velgnya racing, terus dikasih apa bempernya, bemper tambahan, diceperin, terus dikasih spoiler di belakang. Aduh. Lampu-lampu tembak. Itu udah warna-warni, udah macem-macem dah. Magic Webinio kali itu. udah aduh. Terus stiker-stikernya, terus nama ambulannya itu kayak aduh. Iya ya. Maaf ya, alay lah. Iya. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, dari cara dia berkendara. Ketika kita bertemu dia di lokasi macet nih, Mas, misalkan. Udah arogan. Udah berisik, arogan. Tapi ketika di jalan yang lenggang, dia kecepatannya dia kurangin. Wah, gue banyak banget tuh. Gitu. Nah, jadi tuh dia istilahnya menyalakan sirene itu cuman menghindari macet aja. Ketika jalan itu lancar, dia mengurangi kecepatan. Nah, itu udah pasti kosong udah ambulan itu. Kalau misalkan dia beneran isi, konstan. Terus pokoknya dari macet, ketika lenggang dan masuk jalur busway itu dia nggak ragu. Ambulan yang kosong tuh masuk jalur busway itu ragu. Oke. Ragu dia. Oke. Padahal busway itu kosong gitu. Dia lebih milih jalan biasa, terus kecepatannya naik turun. Nah itu. Oke, jadi gue paham nih. Banyak lah, ya sangat disayangkan sih sebenarnya. Karena yang dirugikan ini ambulan-ambulan seperti yang saya bawa lah gitu. Artinya yang benar bawa pasien, yang beneran darurat gitu, yang harus beneran ke rumah sakit butuh tindak lanjut. Jadinya image ambulan itu di mata pengendara-pengendara lain tuh ya rendah gitu. Betul. Jadi kayak apaan sih ini, bohongan nih, jangan-jangan bohongan kosong gitu. Malah gara-gara oknum itu oknum yang mungkin belum ada dapat pelatihan gitu kan, belum tahu apa nih gimana pengoperasian sirine, cara SOP ketika berkendara, bawa pasien kagak. Cuma ada unit ambulan, gue bisa nyupir, gue bawa itu ambulan, gue pencet tuh tombol sirenenya. Pokoknya berisik aja. Pokoknya berisik gitu. Kayak gitu sih. Toh misalkan gue dulu berapa hari yang lalu tuh ini kali. Ketika masuk sini juga dia matiin. Nah, itu bener. Itu bener tuh ya. Bener. Nah, gue bawa mertua ada, Mas. Mertua gue meninggal kan. Itu gue pinjem sama masjid. Kebetulan bokap gua itu pengurus masjid. Ambulan itu kan ada lah di situ dari suatu perusahaan. Gue yang bawa karena istilahnya ini mertua gue nih, gue pengen hasilnya kasih usaha yang terbaik lah, untuk terakhir kalinya gitu, penghormatan gue ke dia. Gue bawa, nah di jalan kampung gitu loh, Mas. Dan pasti kan kalau kita ngubur jenazah itu ada pengiring-pengiring lah, tetangga pada naik motor kan. Ketika gue di dalam dan almarhum mertua gue udah di dalam kan, peti matinya juga, ada beberapa warga yang ikut di ambulan gue. Itu bukan keluarga bini gue, nggak tau lah, mungkin tetangganya ya. Ketika gue jalan, belum keluar jalan utama, Mas, itu gue matiin strobonya, gue nggak pakai suara. Tahu dia ngomong apa? Mas, nyalain dong strobonya, kita kan mau ngubur, masa nggak dinyalain strobonya? Nggak ada suaranya. Tuh. Wah. Gue bilang apa? Mas, turun aja. Wah, iya. Saya bilang, saya dapat sertifikasi, saya dapat pelatihan, saya sopir ambulan. Saya bilang gitu. Saya tahu porsinya, saya bilang gitu. Mas, turun aja. Lisensinya ada gitu ya. Ya, saya bilang. Sertifikasi. Sekarang apa urgensinya? Lo nyalain sirene dan di gang itu lo nggak bisa kenceng dan ini udah nggak darurat.
Itu siang-siang kan, orang istirahat, segala lagi istirahat. Dan dia tahu kok gitu kita bawa mayat gitu, kita mau ngubur gitu, tanpa kita nyalain itu juga sebenarnya udah tahu. Udah tahu. Orang bakal ngasih jalan juga. Iya. Jadi buat apa gitu? Gokil sih, gokil. Dan ketika di jalan utama, gue nyalain, mulai tuh pada show off lah gitu kan, ketemu, wow, udah ngebut-ngebut. Gue bilang aja kalau mau ngebut duluan, ambulan belakang aja nggak usah dikawal. Udah saya pelan jalan. Itu harusnya seperti itu harusnya. Karena gini Mas, ketika kita dikasih privilege lah, ketika dikasih keistimewaan, kita dilindungi undang-undang nih kan, para driver ambulan ini. Bukan berarti kita tuh arogan, bukan berarti kita tuh mentang-mentang gitu. Kita juga kita bawa pasien nih yang istilahnya membutuhkan pertolongan, kita bawa nyawa yang harus kita tolong. Tapi kita juga harus pikirin hak-hak pengendara lain juga nih Mas, kayak motor. Kita kan nggak tahu nih orang pulang kerja mau ketemu keluarga di rumah, ya kan. Nih orang mungkin mau silaturahmi sama keluarganya. Kalau kita nyarogan, kita nabrak mereka, dia celaka kan, kasihan juga kan. Iya sih. Kayak gitu sih Mas, banyak aspek lah. Banyak aspek lah ya. Jadi nggak cuma kita mikirin ini pasien aja nih juga, ya. kita juga harus lihat juga perhitungan juga, kita harus matang, dan itu nggak gampang pelatihannya. Iya Dan ini sedikit cerita juga teman-teman semua. Tetap di ambulan. Jadi ada gue ngeliat di ambulan desa Mas. Ya, ambulan desa gitu kan. Biasa ditaruh di kantor desa. Kantor desa itu biasanya sampingnya tuh masjid gitu kan. Ada di satu momen ketika saat itu di kampung mana gitu lah ya. Ada warga yang butuh tindak lanjutin untuk ke rumah sakit atau dibawa rumah sakit gitu kan. Nah karena cuma ada ambulan desa gitu kan, ambulan desa, dan itu kan supirnya kita nggak ada yang tahu. Itu benar ada sertifikatnya. Apa itu udah dapat pelatihan, kita nggak ada yang tahu. Dia sebenarnya cuma sakit biasa namanya orang tua. Sakit biasa butuh tindakan, mungkin dia langsung keluar balai desa itu langsung nyarain sirine dengan ngebut. Itu kan masalahnya kan. Nah jadi gue baru tahu nih, cuma karena ada unit ambulan yang bisa nyupir bawa tuh. Ya kayak gitulah. Ya itu tadi. Sebenarnya harus, dan banyak aspek sih Mas, mungkin juga dari kan kalau gue kan pelatihan itu di BNPB, terus di Kemenkes juga ada, terus di Damkar juga ada, dan mungkin teman-teman dari sana juga harus lebih aktif lagi tuh. Betul. Untuk penyuluhan itu betul. Mungkin juga mereka sebenarnya mau belajar nih Mas, cuman nggak ada wadahnya gitu. Nah, itu juga jadi sih, yang kita salahkan bukan ambulannya, gitu kan, tapi yang mengendarai ini nih gitu. Harus tahu dulu nih sebelum kita pakai, tahu dulu SOP-nya, minimal SOP-nya, tata caranya dan lain sebagainya. Kalau bawa mobil Mas sama mau bawa mobilnya gitu kan. Oke Mas, sebelum ditutupin videonya, mungkin ada nggak yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua nih, sedikit atau panjang gitu? Buat ambulan kali ya? Boleh, monggo. Mungkin dari teman-teman yang yang bertemu ambulan di jalan gitu, sebenarnya terlepas dari itu oknum atau bukan, kasih jalan aja dulu. Gitu. Terlepas itu nanti dia pasiennya kosong apa gimana, udah kasih jalan aja dulu. Nanti hukum kifarat tuh berlaku kok. Jadi mereka-mereka yang menyalahgunakan, yang istilahnya curang gitulah dalam tanda kutip ya, nanti akan kena balasannya sendiri gitu. Kayak gitu. Dan untuk teman-teman driver ambulan gitu, mau relawan mau apa, ya harus bisa ini sih memikirkan banyak aspek gitu ketika kita mengendarai gitu. Dan kalaupun kosong, lu juga nggak usah egois gitu, matiin aja gitu. Jadi lu jadi kayak bawa mobil biasa aja gitu, karena kan emang undang-undangnya seperti itu. Gitu. Ketika kita nganter pasien terus pulang, kita mau ke base camp misalkan, mau ke puskesmas lagi, normal aja kayak bawa mobil biasa gitu. Toh rujuk paling malam-malam semua kok kebanyakan gitu. Dan istilahnya jalanan tuh udah kosong gitu. Hitung-hitung lo istirahat, lo cooling down dari adrenalin yang lo berangkat tadi tuh udah lumayan bikin lo deg-degan gitu. Ketika lo pulang, lo sekedar cooling down, lo lihat jalan-jalan, lo lihat apa salahnya sih gitu. Itu dia. Jadi teman-teman semua tadi ya, yang penting untuk driver ambulan ataupun relawan ya, jangan arogan di jalan gitu ya, tetap patuhi juga hak pengguna jalan lain gitu kan. Ya seperti itulah teman-teman semua. Alhamdulillah nih dalam video ini kita tahu nih gitu kan, nggak cuma horornya aja nih gitu kan, tapi ini teman-teman saya tahu tentang
kayak tadi Mas. Iya, ya? iya. Ambulan-ambulan dan SOP dan lain sebagainya lah. Oke, mungkin karena nih udah panjang nih Mas, mungkin kita tutup aja nih Mas. Siap, Sebelumnya makasih banyak banget Sama-sama. lagi nih Mas Bayu nih. Bang Umang dan penonton, maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mas Bayu nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau berobat ke puskesmas, Ya. mau naik ambulan gitu kan, mau misalkan di jalan ketemu ambulan, bukan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Siap. Mas Bayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bungkus.